Pertama, ada arsitektur 3 tingkat, ANSI Sparks. Lingkungan basis data umumnya mengikuti arsitektur 3 tingkat yang diusulkan oleh ANSI Sparks, yang terdiri dari tingkat fisik. Tingkat fisik menjelaskan bagaimana data disimpan secara fisik di dalam sistem, termasuk struktur penyimpanan dan metode akses data. Tingkat konseptual menyediakan representasi logis dari seluruh basis data, menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar data tanpa memperhatikan bagaimana data disimpan secara fisik. Terus ada tingkat eksternal, mewakili pandangan pengguna individu terhadap basis data. Setiap pengguna dapat memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka, yang memungkinkan kontrol akses dan keamanan data. Yang kedua, ada komponen utama lingkungan basis data. Lingkungan basis data terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, seperti komputer dan perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data. Nah, kemudian ada perangkat lunak atau software, yaitu termasuk sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server yang digunakan untuk mengelola data. Kemudian ada data, yaitu informasi yang disimpan dan dikelola dalam basis data. Nah, yang kemudian ada penggunaan atau user, terdiri dari administrator basis data atau DBA, serta pengembangan aplikasi dan penggunaan akhir yang berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga, ada peran pengguna dalam lingkungan basis data. Pertama, ada administrator sistem, yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh sistem. Kemudian yang kedua, ada administrator basis data, bertanggung jawab mengelola dan mengatur basis data. Yang ketiga, perancang basis data, merancang basis data berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, analisis sistem dan programmer, memelihara aplikasi. 4. Masalah umum dalam lingkungan basis data. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan lingkungan basis data meliputi redundansi data, terjadinya duplikasi data yang dapat menyebabkan inkonsistensi. Inkonsistensi data, ketidaksesuaian data antara berbagai sistem, data terisolasi, kesulitan dalam mengakses yang tersebar di berbagai lokasi. 5. Ancaman keamanan dalam basis data. Lingkungan basis data rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti akses tidak sah, tindakan autentikasi yang lemah, atau kredensial yang dicuri dapat memberi peretas akses tidak sah ke sistem basis data Anda. Serangan injeksi SQL menyerang siber mengeksploitasi kerentanan dalam antarmuka aplikasi untuk menyuntikkan kode SQL berbahaya yang berpotensi menyebabkan akses data tidak sah atau kerusakan. Keenam, ada masalah konkurensi dalam basis data. Dalam lingkungan basis data yang mendukung akses simultan oleh banyak pengguna, masalah konkurensi dapat terjadi seperti kehilangan modifikasi atau terjadi ketika dua transaksi mengakses dan memodifikasi data yang sama secara bersamaan, menyebabkan salah satu perubahannya hilang. Lalu ada modifikasi sementara yang data yang belum dikonfirmasi oleh transaksi dapat terlihat oleh transaksi lain, menyebabkan inkonsistensi. Lalu ada analisis tidak konsisten, terjadi ketika satu transaksi membaca data yang sedang diubah oleh transaksi lain, menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Manfaat arsitektur 3 tingkat dalam basis data. Penerapan arsitektur 3 tingkat dalam basis data memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, independensi data. Perubahan pada tingkat fisik tidak mempengaruhi tingkat konseptual atau eksternal dan sebaliknya. Yang kedua, keamanan dan kontrol akses. Setiap pengguna dapat diberikan pandangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, membatasi akses ke data yang sensitif. Yang ketiga, fleksibilitas dan perancangan. Memungkinkan perancangan basis data untuk mengubah struktur logis tanpa mempengaruhi aplikasi yang ada.